Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang kula hormati dan juga menjadi bagian yang paling penting sebagai warasatul anbiya, ya. Pada penghujung ya hari-hari terakhir di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Bi'aunillah wa bi'iznillah wa birahmatillah. Kita akan bersama-sama hadir dan bersama-sama untuk kemudian mengikuti acara Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur yang pada petang hari ini akan mengangkat tema mewaspadai bahaya komunis Cina di balik kunjungan Prabowo ke Presiden Xi Jinping, ya. Para alim, para ulama ingkang kula hormati, bahwa apa yang terjadi peristiwa politik, ya, yang ada di khususnya negeri ini menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan, wabil khusus kepada para alim, para ulama yang menjadi garda terdepan di dalam penyikapan peristiwa politik ini, aktivitas politik ini. Jadi tema ini memang kita angkat sebagai bagian concern kita, perhatian kita atau ihtimam kita terhadap persoalan-persoalan keumatan ini. Oleh karenanya itu, karena waktu kita terbatas, ya, dalam sore hari ini langsung kemawon kita akan simak, ya. Jadi kalimah minal ulama yang pertama yang nanti akan disampaikan, yang pertama oleh Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Laude Heru Ilyasa dengan tema ulama wajib memiliki kesadaran politik global sebagaimana generasi terdahulu, dan ulama adalah penjaga umat dari makar negara-negara kafir penjajah, ya. Jadi ini yang akan disampaikan oleh beliau sebagai temanya. Langsung kemauan kepada Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Laude Heru Ilyasa, falyatafaddal masykura. Mik Ibn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Ahmad Sukirno, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Abu Lafa Romli, Kiai Sepuh Husainullah Muslim, Kiai Abdul Aziz, Kiai Ifin Masruhan,
serta yang baru hadir tadi kelihatan ahlan wa sahlan bi hudurikum Kiai Khosin Mubarak serta para kiai, para masyayikh yang hadir pada kesempatan ini tanpa mengurangi iktiram al-fakir kepada panjenengan semuanya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam suasana berdakwah istiqomah untuk terus menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada kesempatan ini Al-Fakir sebelum membahas tentang bagaimana kita waspada terhadap bahaya komunisme Cina sebagai implikasi atas kunjungan Prabowo ke Presiden Xi Jinping, apakah ini mengandung implikasi atau kan tidak? Ini yang nanti akan kita bahas. Al-Fakir ingin menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian politik. Karena di dalam forum-forum di Jawa Timur, forum komunikasi Aswaja Jatim berfokus kepada pembahasan tentang siasi. Yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiin ar-rasyidin tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib untuk terus pada sunnahku, kemudian sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk, khalifah yang lurus. Kemudian perintahnya adalah tamassaku biha, terikatlah kalian kepadanya. Sehingga untuk kemudian siapa sebenarnya yang disebut sebagai aswaja itu adalah mereka yang senantiasa terikat dengan Rasulullah, terikat dengan para khalifah, kemudian berpegang teguh kepada sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dengan para khalifah Rasyidin tersebut. Sehingga inilah yang kemudian menjadi batasan definisi siapakah yang disebut sebagai ulama atau umat yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya adalah tentang siasa, tentang politik. Kita membatasi pembahasan pada persoalan politik karena ruang ini jarang dibahas. Sementara ruang-ruang yang lainnya, hal-hal yang lainnya sudah dibahas oleh saudara-saudara kita. Maka kemudian kita berharap ketika kita berfokus kepada pembahasan-pembahasan politik di negeri ini akan mampu untuk menjauhkan makar negara-negara kafir yang berusaha untuk memberikan keburukan kepada negeri terbesar kaum muslimin di dunia ini. Bagaimanakah dengan politik itu? Ulama memberikan penjelasan bahwasanya fa'inal murada bisyasah huwa yata'alluq bin nizamil hukmi wa tadbiril su'unid daulah. Yang disebut dengan siasah atau politik itu senantiasa terkait dengan sistem. Kemudian tentang pengelolaan persoalan-persoalan negara. Wa ta'amul ma'adwalil ukhra wa tawabitis syar'iyyati li hadzal bab. Kemudian juga senantiasa terkait dengan persoalan-persoalan negara-negara lain. Sehingga kita membahas tidak hanya persoalan negara di negeri ini, tetapi kita juga membahas persoalan politik luar negeri. Yang kemudian ini kita senantiasa terkait dengan aturan-aturan syariat terkait dengan hal ini. Bahkan dikatakan adalah wahya bihadzal i'tibar juz'un minatin bila raib. Dan hal ini tidak ada keraguan dan tidak bisa dipisahkan antara politik dengan agama. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini tidak pernah
beliau itu terlepas dalam persoalan politik. Kanat Banu Israil tasussuhumul anbiya. Kata tasussuhumul anbiya itu adalah mengurusi, sehingga kalau kemudian urusan umat ini terus diurus oleh nabi, kemudian nabi diangkat diganti dengan nabi berikutnya, maka sesungguhnya urusan umat ini adalah urusan politik yang tidak boleh dipisahkan. Urusan agama itu tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. Kemudian fa inna haqqat tasri' wal hukmi fil Islam la yakunu illa lillahi ta'ala. Dan hak untuk penetapan undang-undang, hak untuk penetapan tasri' hukum di dalam Islam itu tidak ada kecuali itu adalah merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini al-aslu adalah hakut tasri' itu adalah bukan persoalan fikih, tetapi ataupun bukan persoalan furu', tetapi ini adalah persoalan tauhid. Ya. Jadi ketika kita membahas tentang siapa yang berhak untuk menetapkan aturan-aturan, maka dalam persoalan politik ini yang berhak menetapkan aturan-aturan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya yang berhak untuk menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, "Wa mahtalahtum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah." Dan apabila kalian itu berselisih pendapat terhadap segala sesuatu, maka hukumnya itu adalah khusus hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga forum komunikasi ulama Aswaja Jawa Timur ini akan mengembalikan hak Allah Subhanahu wa taala ini, karena ini adalah persoalan tauhid, sehingga yang berhak untuk menetapkan benar dan salah, halal dan haram itu bukanlah manusia sebagaimana dalam konteks demokrasi, tetapi yang berhak menetapkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan siasa itu tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari pembahasan khilafah. Kenapa? Karena untuk merealisir dari hakut tasri'i wal hukmi, untuk merealisir hak Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan tasrik, penetapan hukum, itu hanya bisa direalisir melalui sebuah lembaga yang disebut sebagai khilafah. Islam itu mengandung fikrah, maka cara untuk menerapkan fikrah itu atau thariqah yang bisa merealisir fikrah Islam itu hanyalah khilafah. Demokrasi tidak didesain untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Kerajaan tidak didesain untuk menerapkan hukum-hukum Allah, tetapi desain untuk menerapkan hukum-hukum Allah itu hanyalah khilafah. Seperti ketika kita ingin membahas tentang sholat, aturannya sholat dijelaskan, tetapi caranya sholat, thariqahnya sholat itu juga harus dibahas. Ketika kita membahas tentang politik, tetapi kita tidak membahas tentang khilafah, maka tujuan-tujuan pembahasan tidak akan tercapai. Ayyuhal ulama wal afadil rahimakumullah. Di negeri ini, ketika kita membahas tentang, sebagai contoh tentang sholat, maka caranya ditunjukkan bagaimana ketika terjadi pelanggaran, maka sanksinya pun juga harus ditunjukkan. Maka demikian pula di dalam konteks khilafah yang menjadi pembahasan di dalam hal-hal yang terkait dengan politik, maka ini adalah di dalam rangka untuk bagaimana fikrah Islam itu, fikih Islam itu pun diterapkan melalui sebuah institusi, yaitu khilafah. Poin yang ketiga yang ingin saya bahas adalah tentang implikasi ketika kita berteman dengan Xi Jinping. Tentu ketika yang datang ke Cina itu adalah orang umum, kita tidak perlu membahasnya. Tetapi ketika yang datang ini adalah Prabowo yang diundang oleh Xi Jinping sebagai the new president elected, presiden yang terpilih, maka ini menjadi pembahasan, harus dibahas. Maka ayyuhal ulama al-afadil rahimakumullah, pesan daripada Rasulullah SAW, mathalul jalisis soleh wasu kahamilil miski
wa nafikhil kir wa hamil miski imma ayahdiyaka wa imma anta bata'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma ayyuhrika thiyabaka wa imma antajida rihan khabisa. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau harum dari minyak wangi tersebut. Sedangkan pandai besi, dia bisa memberikan percikan apinya mengenai baju kalian, atau kalaupun tidak demikian engkau tetap mendapatkan bau asap dari besi itu, asap yang tidak sedap. Pertanyaannya, Xi Jinping ini jualan minyak wangi ataukah dia dalam konteks ini dia adalah pandai besi, ataukah dia penjual minyak wangi yang memberikan kebaikan kepada presiden atau yang diundang sebagai the new president elected ya. Yang meskipun istana mengatakan beliau diundang kapasitasnya sebagai menteri pertahanan, tetapi Xi Jinping mengundang beliau bukan sebagai kapasitas menteri pertahanan. Beliau diundang dalam kapasitas sebagai presiden baru yang dipastikan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Maka di dalam hal ini, di dalam hadis ini adalah pesan bagi kita bahwasanya berteman, duduk bersama dengan mereka yang buruk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimanakah Xi Jinping itu di dalam analisis Asia Society yang disampaikan di dalam forum Stockholm China Forum Oktober 24 tahun 2022 di German Marshall Fund Washington DC. Itu Xi Jinping itu dipanggil sebagai the rise of ideological men. Dia adalah laki-laki yang bangkit secara ideologis. Xi Jinping ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Dia adalah presiden yang akan membangkitkan kembali secara ideologi, dan itu kemudian dituangkan di dalam keputusan besarnya. Yang pertama adalah kembalinya Marxis dan Leninis ideologi, yaitu mengembalikan ideologi Marxis Karl Marx serta mengembalikan ideologi Lenin. Dan inilah yang akan menggerakkan Cina kontemporer, politik Cina kontemporer saat ini, baik di negeri asing ataupun domestik, politik di negeri Cina itu sendiri. Sehingga ketika Xi Jinping itu mengundang Prabowo, maka itu tidak lepas daripada upaya untuk sesuai dengan ideologi yang Xi Jinping miliki, yaitu ideologi Marxisme dan Leninisme. Maka inilah ayyuhal ulama wal afadil rahimakumullah, kita melihat apakah kira-kira Prabowo itu mempengaruhi Xi Jinping ataukah Xi Jinping yang akan mempengaruhi Prabowo. Kalau kemudian kita melihat posisi politik Indonesia dengan Cina, maka sesungguhnya Cina lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia, karena kita banyak berhutang kepada Cina. Maka inilah kita wajib seudon kepada Xi Jinping. Kita juga wajib untuk senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo, apakah ini akan membahayakan negeri ini ataupun tidak. Ayyuhal ulama al-fadil ayyuhal ulama al-fadil rahimakumullah. Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka mereka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka, mereka akan berpisah. Jadi orang-orang yang baik akan ketemu dengan orang-orang yang baik.
Orang-orang yang kafir akan ketemu dengan orang-orang yang kafir, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang mukhlis akan bertemu dengan orang yang mukhlis. Orang-orang munafik akan bertemu dengan orang-orang munafik. Nah, ini menjadi satu gambaran. Kalau kemudian dalam sebuah peristiwa 20 September 2001, George Bush itu pernah mengatakan begini, every nation in every region now has decision to make, either you are with us or you are with terrorists. Setiap negara, setiap daerah sekarang punya pilihan untuk dibuat, apakah engkau bersama dengan kami, apakah engkau dalam kelompok kami, ruh kalian akan bersama dengan kami, ataukah kalian dengan teroris. Kita bisa sekarang kira-kira Fir'aun ruhnya akan bertemu dengan Abu Lahab, akan bertemu dengan Netanyahu, akan bertemu dengan Xi Jinping, akan bertemu dengan George Bush, akan bertemu dengan orang-orang yang selama ini terus menjadikan Islam sebagai musuhnya. Maka kita tinggal memilih apakah kemudian kita bersama-sama dengan Xi Jinping dan wa ala alihi washabi ajmain, ataukah kita bersama dengan kaum muslimin dan dalam hal ini mereka-mereka yang senantiasa berdakwah menegakkan khilafah Islamnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Laude Heru Elyasa yang pada sekaligus memberikan pesan kepada umat tentang bagaimana bahaya ideologi komunis, sekaligus juga pun penting mendudukkan bagaimana aswaja dan aktivitas siasah di dalam aktivitasnya. Berikutnya kami panggil kepada Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Ghazin Mubarak ingkang sampun rawuh dipun aturi bisa di depan. Monggo Yai. Alhamdulillah, sampun rawuh. Berikutnya kita dengarkan kembali kalimah minal ulama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Haji Ibn Masruhan yang akan menyampaikan tema kepentingan Masruhan, fal yatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah untuk membahas persoalan yang penting terkait dengan nasib kaum muslimin dan umat Islam di negeri kita ini. Ayyuhal afadil rahimakumullah. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Yai Elyasa terkait dengan bagaimana ulama itu harus punya pandangan yang global, penyadaran yang global. Memang seharusnya lah umat Islam dan juga para ulama ini mempunyai kesadaran secara global, mempunyai pandangan terhadap dunia ini secara global pula. Karena memang sudah zamannya. Ini adalah zaman globalisasi.
melihat segala sesuatu tidak dari aspek lokal atau nasional saja, akan tetapi pada spektrum yang lebih luas secara global. Nah, di antara kawasan yang merupakan kawasan yang sangat penting dan strategis serta mulai memanas ini adalah kawasan Indo-Pasifik, ya. Termasuk di dalamnya itu adalah kawasan Laut Cina Selatan. Di kawasan inilah ada persaingan yang sangat kuat, yang ketat antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Cina komunis. Tentu ini materi yang cukup berat buat kita, ya. Bahwa kita tahu bahwa Cina sangat agresif sekali di dalam melakukan aktivitasnya di kawasan Indo-Pasifik ini. Begitu juga dengan Amerika. Cina misalkan dengan proyek obornya One Belt One Road yang kemudian diperhalus dengan istilah BRI, Belt and Road Initiative. Ini melakukan banyak sekali aktivitas kerjasama perdagangan dan investasi dengan semua negara di dunia, termasuk di kawasan Indo-Pasifik dan negara-negara yang di kawasan Laut Cina Selatan atau Asia Tenggara. Cina sangat agresif sekali melakukan aktivitas militer di sini karena mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah laut wilayahnya. Ya. Tentu saja aktivitas Cina ini membawa ancaman bagi Amerika, dan Amerika tentu tidak rela. Amerika yang sudah banyak lebih dulu melakukan kerjasama mitra investasi dengan negara di kawasan Indo-Pasifik, ya. Kemudian juga mengklaim adanya kerjasama itu telah menyumbangkan 3 juta lapangan pekerjaan kepada warga Amerika. Amerika juga mengklaim 6% dari perdagangan di kawasan ini, ya, dilakukan melewat jalur ini. Ditambah lagi ada sekitar 90% impor minyak dari Cina kepada Cina, ya, Korea Selatan ataupun Jepang, itu 90% dilakukan lewat jalur Laut Cina Selatan ini atau kawasan Indo-Pasifik ini. Kalau misalkan Cina menguat, ya, melakukan kontrol dan juga mengklaim Laut Cina Selatan sebagai kawasannya, tentu akan menyulitkan Amerika Serikat, ya, menyulitkan Amerika untuk melindungi mitra-mitranya di kawasan ini, menyulitkan Amerika untuk melakukan transfer militer mulai dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kawasan cukup memanas sekali. Lalu dua negara yang berseteru ini tentu punya kepentingan dengan negara-negara yang di kawasan Laut Cina Selatan, terutama Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dua negara tentu punya kepentingan kepada Indonesia, sehingga masing-masing baik Amerika maupun Cina ingin menancapkan kuku kekuasaannya di Indonesia ini. Tergantung sikap rezim Indonesia ini, bagaimana melayani dua negara ini. Apakah bersifat kontra ataukah justru menjadi pelayan dua negara ini. Ayyuhal ulamul afadil, kita semua tentu bisa membaca sebagai orang yang beriman, diajari tentang politik, kesadaran politik terhadap dunia internasional. Dilihat dari sikap Amerika yang memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Prabowo memenangkan pemilu 2024, dan juga Presiden Xi Jinping menunjukkan bahwasannya kedua negara ini tentu dilayani secara baik oleh rezim yang sekarang berkuasa, sehingga pelaksanaan pemilu yang begitu brutal,
kecurangannya itu dan sangat transparan sekali, tetap dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Dan ini berbeda dengan sikap Amerika terhadap Rusia, Vladimir Putin misalkan, memenangkan pemilu tapi tetap dianggap sebagai curang dan dianggap tidak sah. Dua sikap yang berbeda. Ayyuhal ulama al-fadil. Lalu bagaimana sikap umat Islam menghadapi persoalan seperti ini? Apakah berpihak kepada Amerika ataukah berpihak kepada Cina yang komunis? Ataukah berpihak kepada kedua-duanya? Sebagaimana yang dilakukan oleh rezim yang sekarang berkuasa. Ayo ulama al-fadhil rahimakumullah. Sebagai orang Islam dan juga para ulama tentunya, ketika melihat konstelasi politik seperti ini, tentu kita diajari untuk memandang dunia dengan pandangan yang khas. Ya. An-nadru ilal alam bizawiyatin khasatin. Memandang segala sesuatu di dunia dengan pandangan yang khusus, yakni dari aspek memandang dari sisi ideologi Islam, karena Islam adalah ideologi. Islam adalah pandangan hidup yang membawa manusia ini kepada jalur kehidupan yang benar, yang sejahtera. Dan ketika kita melihat persaingan Amerika dan sebagai penggemar ideologi kapitalis, lalu komunis Cina yang juga menggemar ideologi komunisnya. Memang komunis ini Cina ini kalau dari aspek politik berpegang pada ideologi komunis, tapi dari sisi ekonomi dia menerapkan ekonomi kapitalis. Makanya buat umat Islam, ketika kita melihat perseteruan ini, maka kita harus melihatnya dari aspek bahwa itu adalah persaingan di antara ideologi sekuler yang tidak ada hubungannya dengan Islam, yang tidak akan memberikan keuntungan buat umat Islam, bahkan akan cenderung memberikan kerusakan, menimbulkan bahaya kematian umat manusia. Sebagaimana persaingan antar negara besar di masa yang lalu, dan juga antara ideologi kapitalis dan komunis di masa-masa yang lalu, di masa-masa perang dingin, dan terus berlanjut sampai diteruskan dengan era yang baru sekarang ini. Oleh karena itu, ayyuhal ulama al-fadil, ketika kita melihat perseteruan ini, maka kita bisa melihat bahwa Amerika sebagai penggemar ideologi kapitalis, kita lihat track record Amerika. Sampai sekarang Amerika itu sudah lebih dari 100 kali melakukan invasi militer ke berbagai negara. Ikut campur tangan suksesi kepemimpinan di sebuah negara. Ikut campur tangan dalam berbagai macam kudeta di berbagai negara. Itulah Amerika. Amerika juga berlumuran darah terhadap kasus perang Teluk, di mana jutaan kaum muslimin Irak telah meninggal dunia oleh keganasan senjata-senjata Amerika atau pasukan multinasional waktu itu. Lalu bagaimana dengan Cina? Sama saja. Cina di masa perang dingin, berapa juta manusia yang mati karena ideologi komunis. Termasuk pada zamannya Xi Jinping, bagaimana dia membunuh secara sadis kaum muslimin di Uighur. Ada jutaan kaum muslimin yang dimasukkan ke kamp konsentrasi di sana. Wanitanya diperkosa, yang laki-laki dipaksa untuk melepaskan keimanannya. Pada saat puasa seperti ini, orang Islam tidak boleh puasa, dan lain sebagainya. Kita bisa membaca laporan HAM maupun laporan dari berbagai media internasional, bagaimana kebengisan Xi Jinping terhadap kaum muslimin. Apalagi tadi disampaikan, Xi Jinping termasuk orang yang the rise ideological man, seorang yang dianggap presiden
Cina yang berusaha untuk mengembalikan aturan kembali konsep Marxis dan Leninisme yang sangat bertentangan dengan Islam. Jadi kalau misalkan ada tokoh umat Islam yang kebetulan menjadi pejabat melakukan kunjungan ke Cina dalam rangka untuk meniru seperti Xi Jinping, itu yang ditiru apanya? Apakah yang ditiru kebengisannya seperti Xi Jinping memberangus Muslim Uighur di sana? Tentu ini sesuatu yang tidak layak untuk dicontoh. Mestinya kalau orang Islam itu ya nirunya Rasulullah sebagai seorang tokoh, ya, di samping sebagai nabi, Rasulullah juga sebagai kepala negara dari daulah Islam di Madinah. Mencontoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga khalifah yang ada di kalangan kaum muslimin. Mestinya seperti itu. Tidak kemudian menjadikan Xi Jinping yang presiden yang berideologi komunis ini lalu dicontoh. Apa yang dicontoh? Jadi ketika kita melihat persaingan antara dua negara ini, tentu kita tidak boleh berpihak kepada keduanya. Umat Islam harus fokus kepada perjuangan umat Islam, apalagi para ulama warasatul anbiya yang merupakan orang-orang yang diamanai untuk menjaga nasib umat Islam di negeri ini dan juga negeri yang lain. Punya kewajiban memperjuangkan umat Islam ini dari penjajahan Amerika maupun penjajahan Cina. Ayyuhal ulama al-fadil. Jadi melalui forum kajian ulama Aswaja Jatim ini kami sampaikan, ulama harus punya pandangan yang global, pandangan yang khusus yang bersumberkan pada ideologi Islam dalam rangka untuk memperjuangkan nasib umat ini agar lepas dari penjajahan kapitalisme dan lepas dari penjajahan komunisme, dengan berjuang menegakkan kembali syariah Islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Ayyuhal ulama al-fadil, demikian barangkali yang bisa kami sumbangkan bentuk perjuangan ini kita sampaikan kepada seluruh umat agar kita minta dukungannya, agar berbondong-bondong mendukung para ulama untuk memperjuangkan syariah dan khilafah, menegakkan kembali khilafah Islam yang akan menjadi penyeimbang kekuatan Amerika maupun Cina, yang akan meruntuhkan kekuasaan Amerika dan juga kepongaan Cina dan sekutu-sekutunya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulama kontemporer niku para alim, para ulama al-fadhil rahimakumullah. Hari ini memang kita dihadapkan pentingnya memiliki wawasan global, bukan hanya wawasan lokal atau regional. Jadi memang sampainya Islam ke Indonesia ini pun juga karena wawasan global. Islam bisa sampai di Indonesia. Dan apa yang terjadi hari ini, ya kita tidak bisa melepaskan antara satu titik Indonesia dengan belahan dunia yang lain kecuali kemudian terhubung. Jadi kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga kita dari apa yang terjadi, ya. Sehingga tadi Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Ibn Masruhan mengingatkan betapa pentingnya mengetahui pertarungan ideologi besar di dunia itu, yaitu sosialis komunis, kapitalisme dan Islam. Ya tentu Allah akan menangkan Islam. Namun hari ini kita sedang berbicara dan memberikan pemahaman kepada ulama, kepada umat, ya tentang pentingnya memiliki wawasan global dan pentingnya juga mengetahui
ideologi dengan karakter-karakter yang ada. Selanjutnya kalimah minal ulama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Khazin Mubarak. Beliau akan menyampaikan berkaitan dengan tema penjajahan berkedok investasi Cina di Indonesia adalah wujud dari penjajahan. Maka haram hukumnya membuka jalan atau kerjasama bagi negara kafir menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Kepada masing-masing pembicara atau kepada ulama berikutnya untuk penyampaian materi, kami batasi waktunya maksimal selama 15 menit ke depan. Mungkin nanti waktu pun cekap. Karena kita akan melaksanakan agenda berikutnya ya setelah penyampaian materi panjenengan semuanya. Dumateng Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Khazin Mubarak falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, dumateng para masyayikh, para kiai, para asatid, kaum muslimin ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan sore hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul untuk membahas suatu tema yang sangat menarik sekali, terutama bagi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, di tengah-tengah kepungan dari berbagai macam pengaruh yang ingin menjauhkan kita dari syariat agama Islam. Ayyuhal ulama al-afadhi rahimakumullah, kita bersyukur sekali sampai pada detik ini masih berpegang teguh kepada ajaran agama Islam atau syariat Islam. Kalaulah tidak karena Al-Quran, kalaulah tidak karena hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita di antara umat Islam juga tidak bisa membedakan mana itu musuh, mana itu lawan, dan mana itu kawan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa luar biasa sebenarnya Indonesia ini negara yang kaya raya, yang sangat seksi. Kalau itu gadis itu jadi rebutan. Indonesia tidak perlu promosi sebenarnya. Presiden kita tidak usah promosi untuk mendatangkan investasi agar datang di Indonesia. Mereka sebenarnya orang-orang kafir, tadi disampaikan oleh Yai Ifin, ya, Amerika dan Cina yang terakhir ini itu sangat berharap ya menguasai negeri kita. Jadi tidak perlu sebenarnya, ya justru yang kepentingan itu mereka,
terutama sekarang adalah Cina. Coba beberapa waktu yang lalu ya, sebelum kunjungan undangan sebenarnya Prabowo ke Presiden Cina, sebelumnya itu pada akhir bulan Juli, awal Agustus 2003, belum ada 1 tahun, itu Presiden Jokowi diundang oleh Presiden Cina datang ke sana. Salah satunya yang menjadi pokok bahasan itu adalah terkait dengan proyek Rempang Eco City. Jadi Indonesia ini terlalu seksi sebenarnya, luar biasa. Coba kita lihat data aja, saya ingin menyampaikan data ya. Cina ini sangat berkepentingan sekali ya. Mulai dari investasi Cina ke Indonesia, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dan meningkatnya tajam. Saya ambil dari data CNBC Indonesia pada tahun 2019, 4 tahun yang lalu, 5 tahun lah, itu investasi, nilai investasi ya Cina ke Indonesia 4,74 miliar US dollar. Kemudian 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, tahun 2022 meningkat 100%, 8,22 miliar US dollar, dari 4 ke 8. Kemudian Februari ya 2003, 1 tahun kemudian ya, itu sudah 20,01 miliar US dollar. Maret tambah lagi, 2003 sudah 20,38 miliar US dollar, atau setara dengan 301,62 triliun. Yang terakhir ini, data yang terakhir itu September 2003, belum 1 tahun ya, sekarang April ya, bulan April, itu sudah 21,63 miliar US dollar. Artinya ada kenaikan dari Maret ke September itu sekitar 39,96 triliun. Masya Allah. Ini berarti ya Cina itu tidak main-main mengalokasikan investasi ke negeri kita, itu luar biasa. Dan tidak ada namanya makan siang yang gratis itu ya. Ya, mereka itu menginvestasikan uangnya, dananya ke negeri kita, ke Indonesia yang mayoritas Muslim, umat Islam ini yang kaya raya ini, kalau tidak ada keuntungan yang berlimpah, tidak mungkin. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian kita perlu juga ya belajar dari Zimbabwe, ya, salah satu negara di Afrika. Zimbabwe itu negara yang kaya raya di Afrika, yang terkenal SDA-nya melimpah ruah, masya Allah. Bahkan dalam satu ini ya, jadi satu catatan ya. Jadi Zimbabwe ini pernah menjadi negara produsen emas terbesar ketiga di dunia. Allahu Akbar. Kaya ini Zimbabwe. Ya. Hasil alamnya juga melimpah. Tapi kenapa kemudian menjadi salah satu negara yang termiskin, bahkan inflasinya ya itu mencapai 2 ya, pernah inflasi Zimbabwe ini 231 juta persen sampai peningkatannya ya luar biasa, dan sampai mencetak uang kertas terus menerus yang nilainya semakin turun ya, sampai sekarang menjadi negara yang bangkrut. Nah itu salah satunya. Jadi hutang luar negeri 43%-nya itu dari Cina. Masya Allah, luar biasa. Sekarang
per tahun kemarin itu 13,76 miliar US dollar. Ayyuhal ulama al-afadhil rahimakumullah. Ya, bahwa sebenarnya sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, ya, apalagi di kalangan ulama ya, para ulama ini Rasul balak-balik ya nyampaikan itu alaikum bisunnati. Atau taraktu fikum amroin, telah kutinggalkan dua perkara. Intamasaktum bima lan tadillu abada. Jika kalian mau berpegang teguh kepada dua ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Saya yakin kalau kita berpegang teguh betul-betul dan faham juga para ulama sebagai warasatul anbiya ini, ya, tentang syariah Islam, termasuk juga bagaimana kepemilikan dalam Islam itu, ya, bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam ini kalau betul-betul kita pahami, tidak akan mudah untuk memberikan tawaran kepada siapapun, termasuk negara-negara yang jelas-jelas memusuhi Islam. Maka kalau dilihat investasi Cina terutama, termasuk juga yang lain sebenarnya, tadi Amerika juga disebutkan. Tapi persoalannya yang sekarang ini adalah yang paling dominan dan sangat berharap betul itu adalah Cina, yang dibuktikan dengan kunjungan Prabowo, ya, padahal ini sudah jelas ya, Prabowo ini adalah presiden yang terpilih, ya. Ini ada kepentingan ya dari Cina itu untuk memastikan ya proyek yang dilakukan oleh rezim yang lama harus dilanjutkan, ya. Kalau perlu ya lebih dahsyat lagi ini. Maka kita paham ya bahwa investasi yang dilakukan oleh negara-negara kafir terutama Cina ini dilihat dari kacamata syara adalah haram, sangat diharamkan dalam Islam. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa investasi ini mengandung unsur riba. Ya, jadi Islam jelas ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wattaqu in kuntum mu'minin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba itu jika kalian memang orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat surat yang lain, di ayat yang lain, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jelas riba apapun bentuknya diharamkan. Sedangkan investasi ini adalah bentuk dari riba yang digelontorkan. Maka ini apalagi dilakukan oleh suatu negara, maka haram ya hukumnya negeri yang kita cintai ini untuk berinvestasi dengan Cina. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah investasi ini tidak lain adalah salah satu cara ya negara Cina untuk menguasai Indonesia, menguasai perekonomiannya, menguasai juga pemerintahannya, dan sekarang sudah sangat terlihat jelas kebijakan-kebijakannya akan menyengsarakan rakyat nantinya. Maka Allah berfirman, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, dan Allah sekali-kali, lan ini lan takbid ya ayyuhal ulama al afadil, kita tahu semuanya ya. Jadi Allah tidak akan pernah orang-orang kafir itu diberikan jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Karenanya maka ini adalah bentuk suatu yang haram kalau kita membiarkan ya negeri yang kita cintai ini di bawah cengkraman orang-orang Cina atau negara Cina. Karenanya maka ini tidak boleh kita biarkan. Maka sebagai ulama warasatul anbiya ini harus kita sampaikan di tengah-tengah umat
terutama juga para penguasa siapapun ya, agar betul-betul jangan sampai kebijakan ini diteruskan. Dan memang susah ya. Saat ini kalau misalnya dihentikan itu susah. Satu-satunya jalan, bukan saya katakan tidak mungkin gitu, susah. Karena memang satu-satunya jalan itu sistem, kalau selama kita melalui sistem demokrasi, ya inilah jalan orang-orang kafir. Kalau orang Islam ingin berkuasa, ingin menjadikan nanti umat Islam itu bisa independen, menerapkan aturan Islam secara kafah, kemudian bisa menjalankan Islam secara sempurna, tidak lain adalah kita mendorong, kita mengajak umat, termasuk juga para ulama, untuk menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Inilah satu-satunya yang bisa menjamin agar syariat Islam itu bisa diterapkan secara kafah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturakan jazakumullah ahsanal jaza kepada Kiai Ghazin Mubarak. Jadi investasi berkedok penjajahan dan menjalin kerjasama dengannya adalah haram. Jadi memang niatnya untuk menjajah, ya, neo-imperialisme. Jadi penjajahan gaya baru, ya, dengan menerapkan kerjasama di bidang ekonomi. Namun di balik itu adalah ada kekejian, kezaliman yang dilakukan oleh negara penjajah kepada wabil khusus negeri Indonesia ini. Maka patut diwaspadai. Berikutnya kalimah minal ulama yang akan disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz, ya, yang beliau akan menjelaskan bagaimana penjajahan atau istimari atau imperialisme itu dibuka melalui mekanisme demokrasi, ya, yang tentu mekanisme demokrasi itu diwujudkan melalui adanya payung undang-undang penjajahan yang ini menjadi legal, menjadi sah gitu. Maka bagaimana ulama, ya, mewaspadai juga undang-undang yang dilegalkan dengan berbasis demokrasi tersebut. Kepada Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Abdul Aziz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh yang hadir di majelis ini, maupun para pemirsa yang menyaksikan secara online, yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersyukur dengan bertekad untuk semakin semangat di dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tentunya dengan ketaatan yang benar-benar. Dan kita harus menjalankan setiap amal ini diperjelas sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kalau kita salah di dalam memahami suatu hal, maka tindakannya pun akan jadi salah. Menyambung, saya awali dari menyambung yang disampaikan Yai Ghazin Mubarak tadi, bahwa Allah itu melarang kita tadi di surah An-Nisa untuk memberikan jalan karena Allah sendiri tidak mau memberi. Nah, nanti yang mau memberi itu kita gitu, yang salah. Ya. Nah, ini saya bacakan di dalam tafsir Al-Jilani
Jadi beliau Syekh Abdul Qadir menafsirkan tentang tadi lafaz walai yaj'alallah, maksudnya Allah tidak akan menjadikan ya orang kafir itu al-muwali li umuri ibadihil mu'minin. Jadi Allah itu tidak mau menjadikan orang kafir mengurusi urusan hamba-hambanya yang beriman, al-muqinina lil al-mukhlisin, yang betul-betul meyakini Allah dan Rasulnya yang berhak mengatur, maka tidak boleh ada pihak lain yang mengatur. Jadi jelas di sini Allah tidak mau ya kita itu kaum muslimin, ya kaum mukminin dikuasai, diatur oleh orang yang tidak beriman. Bahasa lainnya dijajah. Nah begitu. Jadi makanya kata makna penjajahan ini perlu kita perjelas, Pak. Sebab tadi itu ya sudah disinggung tadi, penjajahan sekarang ini ya perlu diperjelas ini. Sebab apa? Ya tadi banyak yang kita itu dijajah tapi tidak merasa dijajah. Penjajah bahkan dimuliakan. Nah begitu. Makanya kita juga telah dijelaskan gitu ya di dalam kitab Mafahim Siyasi. Di situ saya Taqiyuddin An-Nabahani memberikan penjelasan kepada kita tentang ideologi, ya di mana al-mabda'u fikrah wa thariqah. Yang namanya ideologi itu isinya pasti fikrah, konsep, ya, konsep untuk mengatur kehidupan ya dari segala sisi. Begitu, mulai pemerintahan, ekonomi, politik, semuanya pokoknya segalanya tetek bengeknya ada konsep. Yang kedua ada thariqah, metode praktis untuk mewujudkan fikroh tersebut. Ya, jadi sistem yang harus dilakukan, dikerjakan supaya ideologi tersebut bisa terwujud, bisa langgeng dan bisa mengatur kehidupan manusia. Nah, di sini yang perlu kita cermati bahwa ideologi kapitalisme yang fikrohnya itu konsepnya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, maka untuk mewujudkan hal tersebut mereka punya thariqah. Nah, dan thariqahnya satu-satunya thariqah yakni al-istimar, penjajahan. Nah, jadi penjajahan ini apa itu metode yang memang untuk mewujudkan kapitalis harus menjajah. Kalau tidak menjajah, tidak bisa terjadi kapitalisme. Karena makna kapitalis itu kan pemilik modal, orang kaya yang mengurusi seluruh urusan, gitu Pak. Kalau bahasa sekarang oligarki itu. Jadi yang mengatur penguasa pun ya mereka. Begitu. Makanya ini harus dipahami oleh kita semuanya, apalagi ngapunten kita ini kesebut sebagai ulama asatid. Jangan sampai nggak paham apa itu penjajahan. Ya, jadi penjajahan ini tadi penguasaan atas tadi hak kita, ya seluruhnya ini, makanya kita nggak bisa bebas, harus mau dikekang oleh tadi itu mereka. Nah mereka ini melakukannya dengan cara yang sangat sistemik karena memang sebuah sistem, begitu. Ya, kemudian penjajahan ini istikmar ini disebut dengan ada istilah istikmar al-qadim, penjajahan zaman dulu. Yang dulu jajah itu pakai datang, menyiksa, memenjara, mengekang secara fisik. Nah, kemudian ada metode yang mereka terus perbaiki, yakni melalui wajah, melalui metode alat yang disebut namanya demokrasi. Ini cara yang mereka pelajari, mereka kembangkan dan sekarang telah berhasil, sehingga penjajahan sekarang ini seolah-olah tidak dianggap sebagai penjajahan. Nah ini di sini ya para ulama, para asatid rahimakumullah, para tokoh yang kami muliakan. Lah kalau kita ini Bapak sekalian ya, kemudian dijajah kok nggak merasa terjajah, kira-kira bagaimana? Yang pertama jelas kita susah di dunia. Yang kedua nanti ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Pak. Karena kita ini wajib untuk membimbing umat. Lah kalau umat ini dijajah, mereka dipalak,
Ya, dipala Pak, mulai gajian sudah dipala, ya kan? Pajaknya kan terus, nanti setelah gajian membeli barang juga dipala lagi terus ini. Ya, nah ketika kita ini dijajah lah, kok kita ini mendiamkan umat, menyejukkan umat, supaya umat ini merasa tidak terjajah. Apakah kira-kira tidak dosa besok di hadapan Allah? Nah ini yang menjadi penting untuk kita berpikir bersama. Ya, karena kalau betul-betul kita ini terjajah besok di hadapan Allah, kan Allah tadi tidak merelakan, ya kan? Surah An-Nisa tadi kan begitu. Ya, ada satu dalil lagi. Saya mau menyampaikan dua dalil ini. Ya. Yang kedua, yakni di mana ketika Allah sampaikan di surah Shad, ya, di mana ketika Allah mengumumkan suatu tadi yang sekarang ini sedang kita lakukan gitu ya, dan senantiasa kita lakukan begitu, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Al-ayah, shadaqallahul azim. Allah menyampaikan dengan tegas, sesungguhnya mayoritas interaksi yang kalian lakukan di sini dengan bahasa khulato. Khulato ini semua mufasir merujuk yang utama itu tafsirnya adalah syuroka. Syuroka itu sirka, kerjasama. Nah, kerjasama dalam urusan harta. Kalau di sini saya bacakan tadi sekali lagi dari tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Yakni alladzina khalatu amwalahum wa tasyaraku fiha. Yakni orang-orang yang tadi bersekutu, khalatu amwalahum, mencampurkan tentang urusan harta mereka, ya, wa tasyaraku atau tusyariku, bisa dibaca dua di sini, ya, sama maknanya, dan mereka bersekutu, bekerja sama. Nah, sekarang kita ini ya tadi Pak sekalian, interaksi kita dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Perancis, ini kan berserikat, bekerja sama dalam masalah harta, masalah kekayaan alam, sumber daya alam kita. Kita bersekutu dengan mereka. Nah, padahal di sini kalau persekutuan ini umat Islam bukan sebagai fa'ilnya, bukan sebagai pemegang kendali, ya, maka dipastikan Allah la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Terjadi kedoliman, penjajahan. Ya, pasti terjadi penjajahan ini. Makanya dalil ini klop ketika tadi itu bahwa kita melihat bahwa semua sistem selain Islam itu kalau datang kepada kita, datang kepada manusia manapun pasti menjajah, pasti mendolimi. Itu pasti, kepastian dari Allah. Makanya Allah beri kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang memegang kendali, yang mengurusi kerjasama tadi adalah orang iman yang dan beramal soleh. Nah ini saya tafsirkan, saya bacakan lagi tentang tafsir Syekh Abdul Qadir tentang apa itu amal soleh, begitu ya. Tadi itu, yang pertama alladzina amanu, yang dimaksud orang beriman ini siapa? Yakni minal khulato ibillah. Orang yang mempersekutukan harta tadi karena Allah, wastaqomu ala sirotihi. Nah ini, orang tadi menjalankan persekutuan sesuai jalan yang ditentukan oleh Allah. Al-maudu, yang mana Allah yang meletakkan jalan itu, min indi, langsung darinya. Ya, alal adalati wal istiqomah, ya, berdasarkan keadilan dan betul-betul ditegakkanlah keadilan tersebut, tidak ada kedoliman. Sedangkan kata wa amilus sholihat, yakni al-amal al-mardiyah indahu, yakni amal yang diridhoi Allah. Ya, amal tentunya, makanya dalam tafsir-tafsir lain para mufasir pasti menafsirkan amal sholih itu al-amal al-muttabi li kitabillah wa sunnati rasulihi. Nah, ini ada tambahan kalau di dalam tafsir Syekh Abdul Qadir ini, yakni siyama fil umuril, ya, muta'alliqo li huquqi ibadihi, terutama urusan yang menyangkut hak-hak orang banyak, seluruh hamba Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi jelas di sini kalau kita bicara urusan ini
bahwa ketika urusan umat itu diserahkan kepada tadi selain orang yang menegakkan syariat Allah, selain pemerintah Islam, maka pasti terjadi penjajahan. Makanya itulah Taqiyuddin Adab dengan tegas mengatakan bahwa toriko untuk mewujudkan kapitalisme termasuk sosialisme, komunisme hanya satu saja, penjajahan, mendolimi, menyusahkan, menyengsarakan. Nah, tapi tadi Pak, karena penjajahannya sudah diperbarui terus, ya sekarang mereka menjajah itu secara formal, legal, dilindungi undang-undang, ya. Yang kasus terakhir korupsi, tapi ketika saya mendengar itu, saya melihatnya bukan korupsi, Pak. Berapa itu? 470 200 ya T. Itu saya kira bukan korupsi, Pak. Itu memang penjajah sedang ngasih ke preman-premannya. Lah kan penjajahan kan gitu. Jadi penjajah itu harus merekrut orang lokal lah supaya semangat untuk mendukung penjajahan, ya tentunya dikasih bagian lah agak banyak dikit gitu nggih. Nah, itu padahal kalau kita mencapai uang itu operasinya 2000. Nah, ini perlu kita sampaikan karena kadang angka itu masyarakat juga ngerti, Pak. Wong kadang ngitung, jangankan megang uang ratusan juta miliar, triliun awal lagi, ya kan? Jadi itu kalau betul-betul digambarkan kemarin, kalau nabung sehari 1 miliar, gitu kan? Kemarin yang hitung itu, maka 700 sekian tahun baru tercapai angka. Lu bayangkan 700 tahun ini lebih dari 7 turunan loh Pak ini. Itu dikasihkan foya-foya begitu saja. Nah, inilah kita harus tahu, karena itulah kita para ulama, para asatid, para tokoh, juga para pemirsa semua. Nah, inilah kata Allah, enggak boleh kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini diserahkan pada mereka. Ya, kalau kita tadi menyerahkannya berarti pertama menyelisih surah An-Nisa tadi itu. Yang kedua tadi itu Allah pastikan terjadi kedzaliman, penjajahan. Kalau Anda sekarang tidak merasa dijajah, maka ingatlah besok ini ditanyakan, terutama para ulama ini. Kalau ternyata umat dijajah, kita kok diem aja nggih? Maka kira-kira bagaimana dosanya ini? Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hidayah sehingga bisa kembali untuk menempuh jalan Allah tadi, karena dengan satu-satunya itulah akan kembali keadilan dan tadi perlindungan kepada orang-orang lemah, baik yang muslim maupun non muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersampaikan jazakallah khairan katsira kepada Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Abdul Aziz, ya. Masya Allah. Dan kita perlu juga ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Jadi subulnya ini kebanyakan, ya. Pilihan-pilihan yang harus disuguhkan di antara kaum muslimin kebanyakan, ya. Demokrasi dan seterusnya. Yang semuanya itu adalah jalan-jalan yang kemudian ditunggu ini, ya, istilahnya dipantangin sama setan. Jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, kita lihat juga potensi perpecahan, kerusakan, dan dampak yang dihasilkan dari memilih jalan yang salah tadi, sebagaimana disampaikan Yai Abdul Aziz ini, dampaknya luar biasa, ya. Oleh karenanya itu kita butuh solusi, ya. Kita butuh solusi sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim, wabil khusus khulafaur rasyidin dan para khalifah sesudahnya, dan diteruskan juga pesan-pesan itu, ajaran itu oleh para ulama, ya, tentang bagaimana Islam itu memiliki mekanisme, ya, bagaimana penjagaan terhadap kedaulatan, kemudian bagaimana Islam itu mengatur persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan kemudian pertahanan dan ketahanan militernya terhadap serangan para penjajah kufur, ya.
Wabil khusus juga kita juga tidak bisa lepaskan terhadap apa yang telah terjadi hingga sampai hari ini, yaitu apa yang telah dialami, penderitaan, kekejian, kedoliman yang luar biasa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di beberapa bagian-bagian ya wilayah di Palestina, Gaza, tepi barat ya, dan berbagai tempat yang hari ini masih terus berlangsung kekejian itu ya. Oleh karenanya kalimah minal ulama yang terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Abdul Wahab Romli tentang bagaimana peran penting ya institusi khilafah di dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari dominasi kekafiran ya. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Abdul Wahab Romli, falyatafaddal masykura. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Para kiai dari pembicara ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4, alhamdulillah semuanya sepakat itu telah menyebut kata kunci khilafah adalah solusi. Insya Allah, dan mudah-mudahan khilafah ala minhajin buah yang sedang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Global ya, termasuk HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang telah dicabut badan hukumnya atau telah dibubarkan. Itulah yang sebenarnya, meskipun banyak tokoh ya, tokoh masyarakat, banyak ulama atau ustadz di luar sana yang sangat fatal dalam kesalahan dan kelirunya menyebut bahwa HTI telah dilarang. Itu adalah salah fatal, menunjukkan ketidakmengertiannya dengan masalah hukumnya, masalah hukum yang sedang mereka anut ya. Masalah hukum yang sedang mereka bertahan mati-matian. Jangan sampai hukum ini lepas atau diganti dengan khilafah. Nah, hukum sendiri saja mereka tidak paham. Hizbut Tahrir atau HTI yang tidak dilarang, mereka katakan dilarang. Bagaimana dengan hukum khilafah? Mereka lebih tidak paham. Oleh karena itu mudah-mudahan khilafah segera tegak di dunia dan mudah-mudahan juga di Indonesia, agar nanti khilafah bisa menjaga kedaulatan Indonesia dari dominasi politik, atau secara kasarnya dari penjajahan politik, ekonomi dan militer negara-negara kafir penjajah. Yang pertama, sudah cukup bahwa khilafah nanti akan menjaga Indonesia dari dominasi politik atau dari penjajahan politik negara-negara kafir penjajah. Ini sudah cukup mencakup menjaga Indonesia dari penjajahan ekonomi dan penjajahan militer. Karena apa? Yang dinamakan politik ya, politik negara khilafah. Ini karena khilafah sudah tegak ya. Jadi ketika sudah tegak, maka dari politik Islam berganti menjadi politik khilafah atau negara khilafah, atau ya politik dalam dan luar negeri khilafah. Itu ada dua politik.
Yang dinamakan politik dalam negeri khilafah ialah menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negeri khilafah. Bukan cuma khilafah membolehkan sholat, bukan cuma khilafah membolehkan orang ibadah haji, membolehkan zakat fitrah, berpuasa, bukan. Tapi yang dimaksud syariat Islam yang diterapkan oleh khilafah adalah 5 sistem pemerintahan Islam diterapkan oleh khilafah, karena khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem ekonomi Islam diterapkan oleh khilafah, sistem pendidikan Islam diterapkan oleh khilafah, sistem ijtima Islam juga diterapkan oleh khilafah. Yang terakhir, sistem sanksi hukum Islam juga diterapkan oleh khilafah. Jadi mencakup 5 hukumnya. Ini akan diterapkan oleh khilafah. Berarti mencakup sistem ekonomi Islam. Ini yang diterapkan oleh khilafah. Jangankan semua sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh khilafah, satu sistem saja itu, sistem moneter. Sistem moneter khilafah ketika diterapkan oleh khilafah itu seperti mata uangnya. Jadi mata uang rupiah atau mata uang dolar dan seterusnya diganti dengan mata uang Islam yaitu dinar dan dirham. Maka ketika negara Indonesia setelah menjadi khilafah menerapkan mata uang dinar dan dirham, otomatis dolar tidak laku, rupiah juga tidak laku, kecuali di backing oleh emas dan dinar, oleh dinar dan dirham. Kenapa? Karena mata uang Islam yaitu dinar mempunyai nilai yang lengkap. Pertama, nilai intrinsik yaitu bendanya. Bendanya adalah berupa emas. Sejak dulu 1 dirham itu emas 4,25 gram. Sejak dulu, sejak zaman Nabi, 1 dinar bisa membeli 1 domba. Dulu 1 domba, sekarang juga 1 domba besar. Dan juga 1 dinar punya nilai nominal. Nominalnya 1 dinar. Bendanya juga emas 4,25 gram. Bedakan dengan dolar, 100 dolar. Itu nominalnya 100 dolar. Tapi bendanya kertas. Kurang lebih harganya cuma 5.000 rupiah. 1 lembar. 5.000 rupiah. Paling banter 10.000 rupiah. Ini harga kertasnya. Tapi nominalnya 100 dolar. Besar sekali. Ini adalah penipuan itu. Mata uang yang tidak jujur. Bergantung siapa yang memberlakukan. Dolar bisa mahal, bisa naik, bisa turun, itu dipengaruhi oleh politik. Oleh politik Amerika. Ketika Amerika menang dalam politik, maka dolarnya naik. Ketika Amerika kalah dalam politik, dolarnya turun. Dan politik Amerika dengan khilafah akan dikalahkan, pasti dikalahkan. Kenapa? Politik dalam negeri khilafah menerapkan Islam secara kafah, dan politik luar negeri khilafah adalah menyebarkan Islam, yaitu mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Jadi politik Amerika dengan jihad, bayangkan sekarang ya umat Islam seluruh dunia yang muslim seluruh dunia kurang lebih ada 2.022 juta. Kalau 1/4-nya saja
Seperempatnya, yaitu jumlah kaum muslimin yang wajib berjihad, itu kurang lebihnya sudah 500 juta. Bayangkan, 500 juta akan bergerak. Karena kita sudah punya khalifah. Kalau kita sudah punya khalifah, itu seluruh dunia akan bergerak. Umpama yang wajib berjihad 500 juta. Nantinya yang perempuan juga akan bergerak. Saya ingin membantu suami saya, tukang masaknya, tukang bagi-bagi air, tukang ngangsu. Perempuan juga dibolehkan untuk berjihad, meskipun tidak wajib, tapi disunahkan, sunnah bagi perempuan berjihad. Sampai yang tidak wajib jihad juga, yang punya udzur, pas lagi sakit, sudah tua, ingin berjihad, daripada mati gitu. Dalam keadaan sakit parah, mending mati berjihad, tidak apa-apa sudah tua gitu. Yang sedang sakit juga ingin mati berjihad. Yang sedang sakit bergerak ingin mati berjihad. Yang sudah tua juga bergerak ingin mati berjihad. Itu bisa 1 miliar gitu. Bisa setengah umat Islam sedunia akan bergerak, dipanggil oleh seorang khalifah untuk berjihad melawan Amerika. Apalagi di Amerika juga sudah banyak pejuang syariah dan khilafah. Sudah banyak orang-orang yang berjuang khilafah. Juga akan menjadi penghalang bagi Amerika untuk menyerang Indonesia. Coba sekarang kalau Amerika kalau sekarang diserang oleh Amerika atau diserang oleh Cina, siapa yang membantu? Tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa membantu Indonesia, tidak ada. Karena yang namanya politik itu seni kemungkinan. Sekarang ya, seperti tadi disampaikan oleh pembicara yang keberapa itu, bahwa sebenarnya Amerika dan Cina, Timur dan Barat, jadi ideologi kapitalisme dan komunisme sedang berperang. Komunisme punya calon presiden, kapitalisme punya calon presiden, akan berperang. Terus bagaimana ketika komunisme dan kapitalisme, Amerika dan Cina rundingan, sudah kita tidak perlu perang. Kamu bagian timur, saya bagian barat. Jadi Amerika dan sekutu bagian barat, Cina dan sekutu juga bagian timur, berunding untuk merampok sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah. Itu seni kemungkinan, itu politik itu bisa terjadi. Mereka kompromi untuk menjajah Indonesia. Siapa yang melawan? Coba bayangkan ini sebentar lagi. Kalau contohnya umpama khilafah tegak di Indonesia. Karena Indonesia sudah menjadi negeri khilafah, maka semua kontrak ya, seperti PT Freeport dan PT-PT yang lain itu, sampai batu bara, migas, sampai tambang emas gitu, akan dibatalkan oleh khilafah. Nah, ini Amerika dan Cina pasti menyerang, maka akan ada yang membantu. Indonesia akan dibantu oleh kaum muslimin yang ada di luar Indonesia. Afghanistan pasti akan bergerak. Mau saya kalah sama Indonesia, kan gitu. Juga Palestina juga, Hamas bisa membantu Indonesia, meskipun Indonesia nggak pernah membantu Hamas. Karena waktu yang sangat membatasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan khilafah segera tegak di Indonesia atau di dunia yang lain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira dumateng Al Mukarram Al Fadil Kiai Abu Bakar Romli yang tadi sudah memaparkan kunci dari semua solusi itu adalah kembali kepada Islam dengan khilafah sebagai sistem
yang akan menaungi dan memberikan solusi itu semuanya. Ngapunten dumateng para alim, para ulama, nggih, para asatid sekalian, karena waktu kita adalah waktu spesial di bulan Ramadan, nggih. Jadi kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur tanggal 28 Ramadan 1445 Hijriah dengan tema mewaspadai bahaya komunisme Cina. Adakah implikasi kunjungan Prabowo ke Presiden Xi Jinping ke Indonesia, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Sepuh Zainul Muslim. Falyatafadhol maskura. Monggo Yai, kepada para alim, para ulama dipun kesuwun untuk bisa berdiri bersama-sama. Nggih, mriki kemana? Oh, tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenankan Al-Fakir untuk membacakan hasil kajian Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Timur 28 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 7 April 2024 Masehi, dengan tema mewaspadai bahaya komunisme Cina. Adakah implikasi kunjungan Prabowo ke Presiden Xi Jinping ke Indonesia? Mengikuti perkembangan politik dalam dan luar negeri serta prediksi adanya bahaya yang ditimbulkan akan menimpa bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya upaya untuk membangkitkan kesadaran dan kewaspadaan di dalam tubuh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dan ulamanya. Karenanya, dengan terus mengharap rahmat, taufik, hidayah, ma'unah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan kali ini, kami para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Timur menyelenggarakan Multaqa agar kesimpulan hasil kajiannya bisa dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menghadapi dan mengatasi masalah bangsa. Adapun kesimpulan hasil kajiannya dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia khususnya umat Islam dan ulamanya wajib memiliki wa'yu siasi atau kesadaran politik global, memahami strategi dan manuver politik di balik hubungan yang dijalin dengan negara-negara penjajah, agar bangsa Indonesia terhindar dari perangkap penjajahan. Yang kedua, intervensi asing, baik Cina yang komunis, Amerika Serikat maupun Eropa yang kapitalis, adalah salah satu sarana atau alat bagi negara-negara besar untuk menjajah negara lain. Dalam pandangan syariat Islam, intervensi asing hukumnya adalah haram, sebab akan menjadi jalan bagi bangsa kafir untuk menguasai dan memusnahkan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan
kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Al-Quran surat An-Nisa ayat 141. Yang ketiga, pertarungan antara pasangan capres-cawapres pada pesta demokrasi pertengahan Februari yang lalu merupakan wujud nyata pertarungan antara negara-negara penjajah yang sedang memperebutkan kekuasaan atas Indonesia, negara yang sangat kaya raya akan sumber daya alam. Terpilihnya presiden dan wakil presiden secara definitif merupakan cermin yang menunjukkan pengaruh negara besar tertentu terhadap Indonesia. Yang keempat, bangsa Indonesia khususnya umat Islam dan ulamanya wajib berjuang menyelamatkan Indonesia dengan syariah dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Dari ancaman cengkraman penjajah. Yang kelima, qadhiyah masyriah atau agenda utama yang harus dilakukan bangsa Indonesia saat ini adalah i'adatul hukmi bima anzalallah, mengembalikan pemerintahan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia benar-benar berdaulat dan tidak menjadi objek rebutan bangsa-bangsa penjajah. Yang keenam, khilafah adalah ajaran Islam karena dalilnya berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum telah menerangkannya di dalam kitab-kitab mereka. Siapa saja yang jujur dalam keimanannya terhadap Islam, maka tidak patut baginya mengingkari, mencurigai dan memusuhi khilafah. Yang ketujuh, saatnya bangsa Indonesia menyadari, mewaspadai dan melepaskan semua jerat dan belenggu penjajahan seperti demokrasi, investasi asing dan lain-lain. Kedelapan, saatnya pula bangsa Indonesia bangkit menjadi bangsa dan negara besar, menjadi bangsa dan negara adidaya yang memimpin dunia dengan syariah dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nasala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan pada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung mawon nggih dipun sambung kalian doa dipun suwun kepada Al-Mukarramatul Yai Sukir. Masih berdiri saja ya, langsung kita berdoa bersama-sama. Monggo Yai. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kaum muslimin di seluruh dunia senantiasa oleh Allah diberi kekuatan dan kemampuan menaklukkan dominasi negara-negara mustakmirin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana najjina minal qaumidz zalimin.
Rabbana najina minal qaumidz zalimin. Allahumma kfina syarradz zalimin. Allahumma kfina syarradz zalimin. Allahumma kfina syarradz zalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Para alim, para ulama, alhamdulillah rangkaian acara Multaqa Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Timur telah usai kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita wabil khusus di bulan yang mulia ini, dan kemudian Allah berikan pertolongan kepada kita dengan lisan yang teguh dan sikap istiqomah dan sabat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta